Di kota Bandung yang tak pernah benar-benar tidur ketika Persib berlaga, sebuah cerita besar kembali ditulis. Cerita tentang pembuktian, tentang keraguan yang dijawab dengan kerja keras, tentang luka yang disembuhkan oleh tekad, dan tentang mimpi yang terus dijaga oleh satu nama besar bernama Persib Bandung. Di tengah riuh suara bobotoh yang selalu setia, hadir sosok yang sejak hari pertama kedatangannya sudah memancing perdebatan, bisik-bisik, bahkan keraguan. Levin Kurzawa. Nama yang besar, pengalaman yang tak perlu diragukan, namun juga dibayangi satu kata yang membuat sebagian bobotoh was-was, cedera. Namun Persib bukanlah klub yang hidup dari ketakutan. Maung Bandung dibesarkan oleh sejarah, oleh luka dan bangkit, oleh jatuh dan kembali berdiri. Dan Levin Kurzawa datang bukan untuk dikenang sebagai nama besar semata, melainkan sebagai bagian dari perjalanan panjang klub kebanggaan Jawa Barat ini. Seolah mendengar semua keraguan yang dilontarkan, seolah membaca setiap komentar yang mempertanyakan kondisinya, Kurzawa memilih satu bahasa yang paling dipahami di sepak bola, aksi di lapangan. Di sesi latihan pertamanya bersama Maung Bandung, Levin Kurzawa tidak bersembunyi di balik status atau nama besar. Ia berlari, ia menekan, ia berduel. Setiap sentuhan bolanya seakan menjadi jawaban tanpa kata. Crossing dari sisi kiri yang presisi, positioning yang tenang, dan kepercayaan diri yang terpancar jelas. Bukan bahasa tubuh pemain yang takut akan cedera, melainkan bahasa tubuh pemain yang lapar akan tantangan baru. Bobotoh yang menyaksikan latihan itu perlahan mulai mengubah ragu menjadi harap. Lalu muncullah satu pertanyaan yang terus bergaung. Bagaimana sebenarnya kondisi cedera Kurzawa? Apakah riwayat itu akan mempengaruhi performanya bersama Persib? Pertanyaan itu akhirnya dijawab langsung oleh sosok yang paling tahu denyut nadi tim ini, pelatih kepala Persib Bandung, Boyan Hodak. Dan jawabannya benar-benar mengejutkan banyak bobotoh. Boyan tidak berbicara dengan nada khawatir, ia tidak terlihat cemas. Justru sebaliknya, ia berbicara dengan ketenangan seorang pelatih yang yakin pada proses. Boyan Hodak menegaskan bahwa kondisi Kurzawa sudah dipantau secara detail oleh tim medis. Tidak ada cedera aktif yang mengkhawatirkan. Yang ada hanyalah kebutuhan adaptasi ritme pertandingan, sesuatu yang menurut Boyan sangat wajar bagi pemain yang lama tidak mendapat menit bermain reguler. Baginya, kualitas Kurzawa tidak perlu dipertanyakan. Yang dibutuhkan hanyalah waktu, kesabaran, dan pengelolaan menit bermain yang cerdas. Pernyataan ini seperti air sejuk yang menenangkan kegelisahan bobotoh. Keyakinan itu tidak berdiri sendiri. Ia berjalan dengan kondisi Persib yang tengah berada di puncak kepercayaan diri. Pandangan mengejutkan juga datang dari pengamat sepak bola nasional, Bung Binder. Dengan nada kagum, ia menyoroti satu fakta yang tak terbantahkan. Persib Bandung belum terkalahkan di kandang sendiri. Stadion Gelora Bandung Lautan Api bukan sekedar stadion, melainkan benteng yang sulit ditembus siapapun. Persib sempat melorot ke posisi kedua klasemen, namun seperti singa yang terluka, Maung Bandung bangkit dan kembali merebut puncak. Kemenangan tipis namun krusial atas PSBS Biak menjadi simbol mental juara. Laga itu bukan pertandingan mudah. PSBS datang dengan semangat badai Pasifik, bermain tanpa rasa takut, bahkan ketika harus kehilangan satu pemain akibat kartu merah. Persib ditekan, dibuat frustrasi, dan dipaksa bekerja ekstra keras. Waktu terus berjalan, ketegangan menyelimuti stadion. Bobotoh menahan nafas, hingga akhirnya pada menit ke-88, Berginyo muncul sebagai pembeda. Gol itu bukan sekedar gol kemenangan, itu adalah pelepasan emosi, ledakan harapan, dan pengingat bahwa tim juara tahu bagaimana cara bertahan dalam penderitaan sebelum merayakan kemenangan. Skor 1-0 mungkin terlihat sederhana di atas kertas, tetapi maknanya jauh lebih dalam. Binder Singh menyebut rekor Persib di GBLA sebagai sesuatu yang luar biasa. Dari 9 laga kandang, 9 kemenangan, 8 clean sheet, hanya 1 gol yang bersarang, itu pun dari Borneo FC, sebelum akhirnya dibalas dengan comeback meyakinkan. Statistik ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti bahwa Persib Bandung memiliki fondasi kokoh, mental baja, dan kedewasaan dalam bermain. Di tengah performa luar biasa itu, kabar tentang Levin Kurzawa semakin menggema, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di panggung dunia. FIFA, Federasi Sepak Bola tertinggi, secara resmi memposting kehadiran Levin Kurzawa bersama Persib Bandung.
Sebuah unggahan sederhana namun dampaknya luar biasa. Nama Persib Bandung melambung, dibicarakan, dan diperhatikan oleh mata dunia. Dalam unggahan tersebut, FIFA menampilkan visual Kurzawa dengan identitas barunya sebagai pemain Persib. Kolom komentar dipenuhi rasa bangga. Bobotoh merasa diakui. Persib, klub kebanggaan mereka, kini berdiri sejajar dalam percakapan global. FIFA menyebut langkah ini sebagai bukti semakin terbukanya jalur talenta dunia menuju Asia, dan Persib Bandung disebut sebagai klub dengan visi dan ambisi besar. Bagi Persib, ini lebih dari sekedar publisitas. Ini adalah pengakuan. Pengakuan bahwa Persib bukan hanya besar di Indonesia, tetapi juga mulai diperhitungkan di level internasional. Target hat-trick juara Super League bukan lagi mimpi kosong. Ditambah ambisi tampil kompetitif di Liga Champions Asia 2, Persib sedang membangun sesuatu yang serius. Levin Kurzawa sendiri datang dengan kerendahan hati. Ia tahu gaji yang ia terima di Persib jauh lebih kecil dibandingkan masa jayanya di PSG. Dari miliaran rupiah per minggu, kini menjadi sekitar 1 miliar rupiah per bulan. Namun baginya ini bukan tentang angka, ini tentang kesempatan bermain, tantangan baru, dan peran penting dalam tim yang haus prestasi. Ia mengakui atmosfer Bobotoh menjadi salah satu alasan terbesarnya. Dukungan tanpa henti, loyalitas tanpa syarat, dan tekanan yang justru memacu adrenalin. Kurzawa ingin membuktikan bahwa ia masih punya api, masih punya kualitas, dan masih bisa menjadi pembeda. Nomor punggung 3 yang akan ia kenakan pun syarat makna. Nomor yang pernah dipakai Ardi Idrus, Erianto, hingga Vladimir Vujovic. Nama terakhir menjadi legenda tersendiri. Vujovic adalah simbol ketenangan, kepemimpinan, dan keberhasilan. Kini, Kurzawa membawa beban sejarah itu di punggungnya. Namun, ia tidak gentar. Ia datang bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk menulis ceritanya sendiri. Boyan Hodak kembali menegaskan bahwa dalam 3,5 bulan ke depan, Persib akan menghadapi jadwal padat, minimal 19 pertandingan. Ini adalah maraton. Dan dalam maraton, bukan kecepatan yang utama, melainkan konsistensi. Kurzawa akan dimainkan bertahap, tidak dipaksa, tidak diburu. Semua demi satu tujuan, menjaga performa tim tetap stabil hingga akhir musim. Boyan mengingatkan bahwa Persib pernah berada di situasi serupa. Barba dan Beltrame datang dengan kondisi minim bermain, bahkan riwayat cedera. Namun dengan pengelolaan tepat, mereka menjadi bagian penting tim. Kurzawa diyakini akan mengikuti jejak itu. Kini, Persib Bandung berdiri di persimpangan sejarah. Dengan skuad matang, pelatih berpengalaman, dukungan Bobotoh yang tak tergoyahkan, dan kehadiran pemain kelas dunia seperti Levin Kurzawa, Maung Bandung mengirim satu pesan tegas ke seluruh Indonesia dan Asia. Persib tidak hanya ingin menang, Persib ingin dikenang, ingin membuktikan bahwa keraguan bisa dipatahkan, bahwa luka bisa disembuhkan, dan bahwa mimpi bisa dikejar bersama. Dan di setiap langkah itu, Bobotoh selalu ada, menyanyikan harapan, menggenggam keyakinan, menunggu satu akhir yang indah. Persib Bandung bukan sekedar klub, ia adalah cerita. Dan cerita itu masih terus ditulis.